Kalau sudah dekat dengan Allah, maka orang dekat itu bisa bercengkerama. Orang yang sudah dekat dengan Allah hidupnya tidak tegang karena dia sudah dekat. Sudah pandai bersyukur, baru nikmat itu bernilai. Nikmat itu banyak, tapi kalau tidak bersyukur dengan adanya Sayyidina Muhammad SAW, itu orang hidupnya tidak bernilai. Baca ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit itu rezeki kamu sudah dijanjikan, sudah dijatah. Maka kata beliau, setelah aku membaca ayat ini, hilanglah semua kegalauanku tentang rezeki. Nah, ibu-ibu kalau galau baca ayat itu ya, surat Az-Zariyat ya. Dan di langit sudah ditentukan, udah mau dikirim, Allah itu mau kirim ke fulan, fulana, dan tidak akan pernah tertukar. Dan marifat itu bukan ilmu akal-akalan, Pak, bukan ilmu hafalan, dia ilmu futuh dan laduni. Siapa yang Allah izinkan berbicara, berarti dia diizinkan untuk menerima laduni. Maka ciri-ciri orang diizinkan dapat laduni, kalamnya difahami walaupun rumit. Man fuhimat ibaratuhu, orang yang difahami ibarat-ibaratnya, berarti di hadirat Allah dia dapat izin. Itu namanya al-ijazah al-muhammadiyah. Itu طلع البدر علينا وبإذنه ظهر أحسن من تجلى عليه بجلاله وكرمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيد الأولين سيد الآخرين، أنه نبيه ورسوله، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، آمين يا رب العالمين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، وآتنا يا معطي معرفتك، وأكرمنا يا كريم برؤيتك ورؤية نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Para tuan guru, para kiai, ketua adat, pengurus masjid, mari kita luruskan niat hadir di majelis maulid zat yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada niat kurang baik, tinggalkan di luar. Jika sudah terbawa ke dalam, hapus dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita niatkan, aku berniat duduk di majlis mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Syekh Al-Imam Jazuli membuka kitab salawat Dalail Khairat, dan beliau mengatakan, jika engkau membaca kitab ini, mulailah dari kalimat aku berniat membaca, berzikir, duduk majlis, yaitu berselawat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka orang dekat itu bisa bercengkerama. Orang yang sudah dekat dengan Allah hidupnya tidak tegang karena dia sudah dekat. Tapi kalau masih jauh, hidupnya tegang, penuh ketakutan. Ada khaufnya, ada gelisahnya, ada galaunya, ada risau yang tidak beralasan. Tapi kalau sudah akrab, intim bertuhan, jadi kalau bertuhan kepada Allah mesti serius, mesti intim, mesti dekat, supaya selain Allah tidak mengganggu kita. Insya an-ni'mat bermaulid ini yang disebut dalam kalimat tadi, tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, telah terbit sang purnama yaitu Sayyidina Muhammad SAW dari saniyatil wada'. Itu bahasa tentang
Nabi datang dari arah antara dua berbukitan yang bernama Bukit Wada. Saniyah bahasa Arab itu artinya jalan antara dua gunung. Nama gunungnya, nama bukitnya gunung atau Bukit Al-Wada. Disebut Wada biasanya orang Madinah. Biasanya kalau perpisahan di situ. Tapi kali ini Nabi Sayyidina Muhammad SAW datang dari tempat orang berpisah. Karena beliau sedang ingin mengelabui orang kafir Quraisy supaya tidak datang dari tempat biasa orang datang. Beliau datang dari arah yang lain. Sallallahu alaihi. Lalu ada kalimat berikut yang kita baca di Mahal Qiyam. Kenapa disebut Mahal Qiyam? Mahal saat atau tempat, Qiyam berdiri. Ya, tadi saya lihat awal-awal masih ada yang duduk. Kalau saya nggak usah dihormati, Pak. Tapi kalau disebut sang Nabi berdiri, Mahal Qiyam. Kalau Ar-Razi nggak perlu dihormati, saya ini orang terhina, banyak dosa, banyak maksiat, su'ul adab. Tapi kalau sang Nabi sedang kita sambut dalam batin, berdiri, disebut Mahalul Qiyam. Sallallahu alaihi wasallam. Wajabas syukru alaina. Lafaz ya, dhalal badru alaina. Wajabas apa? Min saniyatil wada'i wajabas syukru alaina ma da'a billahi. Wajib syukur atas kita. Ternyata syukur yang diajarkan Nabi SAW bukan hanya syukur berduit. Syukur punya posisi, punya jabatan, punya rezeki, punya pasangan, punya anak. Syukur tertinggi mensyukuri hadirnya Sayyidina Muhammad SAW. Kalau sudah pandai bersyukur, baru nikmat itu bernilai. Nikmat itu banyak, tapi kalau tidak bersyukur dengan adanya Sayyidina Muhammad SAW, itu orang hidupnya tidak bernilai. Karena hidup kita ini bersumber dari hidupnya Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu yang dibagi oleh Tuan Guru Syekh Hasbullah. Beliau ini masih satu nasab dengan istri saya ke atas, ke Syekh As-Samarqandi, Jamaluddin Kubra, ya, masih ke atas nyambung semua. Syekh Hasbullah ini sezaman dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sezaman dengan pendiri Muhammadiyah juga Syekh Ahmad Dahlan Muhammad Darwis. Sezaman juga dengan pendiri Perti, Sulaiman Jau, Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi. Semuanya mursyid. Syekh Sulaiman Rasuli, mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Syekh Hasbullah pun seorang mursyid. Tarekatnya apa? Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di mana dia mengambil talqin? Semuanya ngambil talqin, ada yang di Mekah, ada yang di negeri kita. Di masa mereka yang mengajar di Mekah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Siapa namanya? Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi itu berguru kepada dua syekh khalifah dari Syekh Abdullah Afandi di Jabal Abi Kubais yang sekarang menjadi kantor takmir Masjidil Haram. Ya, di puncak Jabal Abi Kubais itu dulu di situ ada masjid, ada tempat orang bersuluk. Jadi suluk Naqsyabandi itu berkelas dulu. Sekarang diejek-ejek orang, dibidah-bidahin orang, ya urusan dia lah ya. Dulu itu tempat bersuluknya di mana? Jabal Abi Kubais. Sampai tahun 80 tempat itu masih utuh. Guru kami yang di Banjar masih hidup, saksi Tuan Guru Wildan, ahli qiraat dan ahli sanad. Beliau bercerita kepada kami dulu tinggal di situ, cuma Syekh Mursyidnya sudah tiada. Nah, Syekh Hasbullah ini pernah ngambil di situ. Dan beliau asalnya kan Jawa, tapi darahnya masih ada darah Nabi Muhammad SAW. Jadi wajah antara Arab dan Jawa. Jadinya Arab maklum. Beliau ini dari daerah Magelang ya. Betul. Nah, saya punya guru juga orang Magelang.
Syekh Mursyid Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, namanya Syekh Kiai Haji Ahmad Khalwani, masih hidup, sering ke Tembilahan, ya, sering ke daerah Kepulauan Riau, masih hidup. Beliau ngambil dari ayahandanya Syekh Nawawi, lalu seingat saya Syekh Muhammad Bashir apa Nazir, ya. Nanti silakan dicek ulang. Itu jalurnya nanti ke Syekh Abdul Karim Al-Bantani Al-Makki yang berkubur di Makkah. Beliau ngambil dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi satu jalur Naqsyabandiyah Khalidiyah, sedangkan guru Syekh Hasbullah yang lain bernama Syekhana Khalil. Kalau di buku kitab Usuluddin beliau disebut Kiai Haji Khalil. Kiai Haji Khalil berarti beliau seperguruan dengan pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi yang bergelar Hadratus Syekh ya Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau beliau ini Syekh Mursyid Mufti. Berarti dalam dirinya pun ada dua jalur tarekat besar, satu Qadiriyah Naqsyabandiyah Syekhana Khalil, walaupun jalur Syekhana Khalil ini tidak masyhur. Sampai hari ini tidak masyhur. Beliau lebih memilih jalur sanad muallim sebagai ulama. Ya, tapi beliau juga seorang mursyid. Maka hasil kalau gurunya wali, murid yang tasdik, yang taslim, pasti juga jadi wali. Kalau gurunya wali yang faqih, alim dalam hukum syariat, muridnya jadi faqih. Kalau gurunya mursyid tarekat, muridnya jadi mursyid tarekat. Kalau muridnya tasdik dan taslim. Tasdik itu percaya dengan ilmunya, bahwa ilmunya dari Allah, diturunkan kepada baginda Rasulullah, diwariskan oleh guru kita. Kalau taslim lebih berat. Taslim itu bab adab. Tidak faham, kita tidak komentar, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Taslim itu guru kita, ini manusia. Dia tidak sempurna seperti para nabi. Jika para nabi tidak dipercaya kenabiannya oleh Abu Jahal, Abu Lahab, karena dia tidak taslim. Semua orang Mekah percaya Nabi Muhammad itu orang yang paling jujur, al-amin. Tapi mereka tidak taslim. Tidak taslim dengan wahyunya. Kalau murid tidak taslim, tidak menerima apa ilhamnya guru, bimbingannya guru, malah tersinggung kalau guru ngajar. Ada murid tersinggung kalau guru ngajar. Anda cari guru yang lain, ya. Jangan dikira itu terjadi dulu, Pak, sampai sekarang terjadi. Sampai sekarang kalau ada murid tersinggung kalau disinggung gurunya, Anda cari guru lain. Kalau enggak, tobat nasuhah. Baru ke guru sudah begitu, gimana kalau jumpa Rasulullah SAW? Ya, pasti enggak kuat antum itu ketemu Rasulullah SAW. Karena ujian Nabi lebih berat daripada ujian seorang mursyid. Kalau lolos menerima rohani guru, insya Allah lolos menerima rohani sang maha guru rohani Sayyidina Muhammad SAW. Jangan seperti ahli kitab. Apa kata mereka? Kalau dulu walinya bagus-bagus, kalau sekarang enggak. Ahli kitab ngomongnya apa? Kalau Nabi terdahulu iya, kalau yang Muhammad bin Abdullah masa dia nggak masuk lah. Baca tulis saja nggak bisa. Ya, kampungnya pun kampung terbelakang, tandus negeri Mekah, nggak mungkin masa dia. Sama ini orang-orang sekarang kalau ngomongnya, kalau dia bukan pewaris Nabi Muhammad, para sahabat, kalau dia pewaris Abu Jahal, Abu Lahab, kalau dia pewaris dari ahli kitab, apa katanya? Masa orang begitu jadi mursyid? Gitu. Hati-hati nanti ya, hati-hati, itu sifat ahli kitab. Apakah syarat jadi mursyid bisa baca kitab? Enggak. Cuma kalau mursyid muallim di ribat mesti baca kitab. Kami di ribat, surau ribat. Kalau mursyid cuma mursyid murabbi, boleh tidak baca kitab. Boleh kitab Melayu pun cukup.
Tapi kalau mursyid, muallim, mufti, dia berfatwa menjawab, nah, di kami ada 2 jenis itu. Nanti ditaruh di mana nih orang? Bapak Ibu yang bukan Allah, Syekh Hasbullah di masa hidupnya pun tidak semua orang juga tasdik. Ya, meninggal baru orang kaget. Ya Allah, sang mufti meninggal. Coba kalau di zaman hidupnya kami belajar dulu, gitu. Itu kebanyakan orang begitu. Ternyata tabiat itu berulang sampai sekarang. Guru masih hidup, kita cuek. Guru sudah meninggal, ya mulai mengeluh. Guru jauh-jauh diundang, guru dekat tidak dikunjungi. Ya, orang tinggal di Jakarta diundang, guru yang dekat disapa pun tidak. Ya, itu tidak baik Bapak Ibu ya. Tapi saya husnuzon kepada semua yang hadir, jangankan yang jauh, Buya, ya, jangankan yang dekat, Buya, yang jauh pun kami hormati gitu. Itu baru orang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat kepada Allah dimulai dari makrifat kepada guru, makrifat kepada guru, makrifat kepada Sang Maha Guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakrifat kepada Sang Maha Guru, itulah pintu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sanad Naqsyabandiyah ini ya. Ya. Oke. Ya, samalah ya. Sanad silsilah beliau nah ini kebalik dikit Pak ya. Kita luruskan boleh nggak? Mau nggak? Maulana Abdullah Afandi bukan bin Makki, Al-Makki. Beliau punya guru Maulana Khalid Al-Baghdadi Summat Dimashqi. Maulana Abdullah Afandi ini punya murid 2. Tadi saya sudah ceritakan. Sebenarnya 3 yang besar. Syekh Salim untuk orang Kurdi, Turki. Lalu ada 2 yang meninggalnya berdekatan juga. Satu Sulaiman Al-Qarimi, yang kedua Syekh Ismail Al-Minangkabawi dari Simabur, Batu Sangkar. Itu yang ngajar dulu di kerajaan Lingga Riau. Saya sudah ziarah ke sana. Di situ kita ziarah ke Syekh Syihabuddin ya, anak daripada Datuk Kelampayan yang pernah jadi mufti juga di Lingga Riau. Ternyata nih jaringan ini betul-betul berputar di situ-situ aja Pak. Syekh Ismail disuruh pulang beberapa saat, lalu dia balik lagi ke Mekah. Waktu dia ke Nusantara, dia lama mengajar para raja di istana Lingga Riau, di Kepulauan Riau, Pulau Penyengat. Ya, kita menyaksikanlah bekas-bekasnya, Masya Allah. Maka Tuan Syekh yang jadi raja namanya Raja Ali Haji, itu raja yang mursyid. Ialah dia raja kesultanan, ialah dia seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Siapa gurunya? Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Syekh Ismail Al-Minangkabawi balik ke Mekah, kemudian bersama-sama membimbing murid bersama Syekh Sulaiman Al-Qarni. Kata gurunya tadi Abdullah Afandi, wahai kalian bertiga, saya angkat pewaris mutlak adalah Syekh Sulaiman Karim. Sedangkan kamu, hai Ismail orang Minangkabau, kamu bimbing orang dari Nusantara, Tanah Jawi. Tanah Jawi itu Riau masuk, Padang masuk, Aceh masuk, sampai ke Nusantara ujung sana lah. Oke. Maka salah satu muridnya, Syekh Ismail ini meninggal 1850-an. Ada riwayat 1830-an ya. Ya. Itu dia tulis dalam oleh Sulaiman Zuhdi muridnya. Jadi mereka ini berdua, Qarimi dan Ismail, punya murid namanya
Sulaiman Zuhdi. Syekh Ismail punya khalifah di Sumatera Barat beberapa orang. Satu di Pasaman namanya Syekh Muhammad Said Padang Bubuh. Ya, itu kawan beliau ini. Kawan beliau Syekh Hasbullah. Lalu satu di Barula. Barula itu perbatasan Payakumbuh dengan Batu Sangkar. Ya, ke Batu Sangkar jauh, ke Payakumbuh dekat. Tapi adatnya adat tanah datar. Beliau punya murid namanya Maulana Muhammad Tahir. Namanya siapa? Ya, Muhammad Tahir, Muhammad Said punya murid. Dari murid-murid itu, beliau kemudian punya kawan di Mekah, namanya Sulaiman Zuhdi. Nanti turunannya ke Syekh Hasbullah. Mereka wafat di awal abad 1800-an, berarti abad 19. Jadi lebih awal dari Syekh Hasbullah ya, jauh lebih awal. Maka secara keilmuan Syekh Hasbullah bersanad ke Jawa, ke Madura, tapi juga bersanad ke Sumatera. Maka wajar kalau turunannya banyak yang ngaji ke Padang Panjang, Tanah Datar ya. Betul, Syekh Jamil Jauh, Syekh Sulaiman Rasuli itu wajar. Nah, jadi di sini nama Syekh Ismailnya ditaruhnya setelah yang lain. Nah, Qoriminya tulis 2 kali. Sulaiman Qorimi, satu lagi Sulaiman bukan Qorimi, tapi Zuhdi. Ya. Nah, nantilah kita jelasin waktu lain. Nanti pusing lagi saya sebut. Kepalanya sudah mulai berasap itu. Tapi tenang, disebut nama orang soleh, keberkahan turun. Paham tidak paham turun Pak. Ya tasdik aja sama taslim. Apalah Bu Yani ngomongnya nggak jelas ini gitu ya. Udah tasdik aja. Ini kita sudah menghafalkan alhamdulillah semenjak umur saya masih 16 tahun. Yang suruh ngafalin beliau ini. Beliau mursyid saya juga dalam bab Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Masih hidup Pak. Jadi mursyid saya Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah masih banyak yang hidup. Baik yang di Nusantara ataupun yang di luar negeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Syekh Hasbullah ini pengamal tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang beliau turunkan juga kepada abahnya Bang Mir Halim ini, ya, turunnya ke situ juga nanti tuh. Abah Amirullah. Semoga beliau dan keluarga keturunannya, sahabat-sahabatnya diberkahi Allah SWT. Ini bukti bahwa ilmu ini tidak hanya nasabnya nasab fisik, tapi juga ada nasab ilmu. Karena pesuluan sudah mulai krisis di Indragiri, jangan malu ngambil ilmunya lagi ke Sumatera Barat Pak. Di sana masih banyak kita, satu kampung itu bisa 5 surau tarekat. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang, saking biasanya orang bertemu mursyid, akhirnya orang tidak hormat juga dengan mursyid. Soal mursyid itu banyak. Saking banyaknya mursyid. Jadi di satu kampung itu bisa 5 mursyid, bisa 6 mursyid, itu biasa. Ya, itu ujian para mursyid lah. Apakah dia menghargai sesama mursyid? Apa dia merasa dirinya sok mursyid? Nah, itulah lebih kurang tentang silsilah beliau. Ada silsilah lain. Beliau berguru kepada murid-murid Syekh Nawawi Banten. Ya. Syekh Nawawi Banten itu guru daripada Syekh Khadal Khalil. Ada namanya Tuan Guru Suyuti. Itu guru daripada Syekh Hasbullah. Nah, beliau ngambil juga ke situ. Berarti kalau kita tulis sanadnya, saya pernah ngambil sanad Pak kepada Abah Amirullah. Ya, beliau ijazahkan sekalian, saya minta ini anaknya ijazahin sekalian Mbah, ijazahin sekalian. Jadi Abah Amirullah punya sanad kepada Syekh Hasbullah. Syekh Hasbullah punya sanad ke banyak guru. Syekh Khana Khalil, Syekh Suyuti, Syekh Sulaiman Zuhdi. Mereka semua murid daripada Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi, jadi kita ini orang Banten pun bersaudara secara ilmu.
Ya, alhamdulillah. Syekh Nawawi Banten berguru ke anaknya Dato Kelampayan dan juga ketemu Dato Kelampayan. Syekh Syahabuddin Pulau Penyengat, Mufti Lingga. Jadi ini mufti punya murid jadi mufti. Mufti Syahabuddin Al-Banjari, ya, anak Dato Kelampayan, punya murid Syekh Nawawi, mufti di Mekah. Syekh Nawawi punya murid mufti di Bangkalan, Syekhana Khalil. Syekhana Khalil punya murid mufti di Indragiri, Syekh Hasbullah, Syekh Abdurrahman Siddiq, Dato Sapat, termasuk Syekh siapa kakeknya? Maulana Ali. Bersambung-sambung. Orang kalau paham nasab ilmu, maka dia tahu adab dia bersaudara. Apa kata Nabi SAW, hadis Tirmizi, ya? Ta'allamul ansab, ya? Pelajarilah ilmu nasab, bukan untuk bertengkar. Ya, tasilu arhamukum, pelajarilah ilmu nasab. Kalau di kita dalam keilmuan, ilmu silsilah ilmu guru kita dari siapa, maka kalian akan menyambung silaturahim. Semoga pertemuan siang ini bagian dari reuni pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali jalur Minangkabau dengan jalur Indragiri. Jadi nggak usah kemudian gagah-gagahan. Aku orang Indragiri lebih tinggi dari Jawa, Jawa lebih tinggi dari Minang. Jangan usah lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling kenal dengan Allah itulah yang paling mulia. Nah, itu tafsirnya, Pak. Yang paling kenal dengan Allah atqakum. Kata Nabi SAW, ana a'lamukum billah wa atqakum. Aku ini, kata Nabi SAW, paling mengenal Allah dan paling bertakwa. Maka makna dari mengenal itu ujungnya takwa. Takwa itu artinya berhati-hati dalam adab. Kalau kita tidak kenal, kita tidak beradab. Maka guru saya pernah ngasih pertanyaan dulu waktu kita ngaji Ma'rifatullah di suatu tempat. Kata beliau, Ar-Razi, lebih dahulu adab atau ilmu? Saya kira adab dulu baru ilmu, karena itu yang kita terima di pesantren. Ternyata kalau ngaji Ma'rifatullah dibalik, Pak. Bagaimana mungkin engkau beradab sedangkan engkau tidak kenal orang yang engkau adabi? Ya juga ya, betul nggak? Kenal dulu bertuhan, baru tahu adab kepada Allah. Kenal dulu kepada Rasulullah SAW, baru tahu adab cinta bermaulid kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah kenal itu, nanti baru turunannya kenal kepada guru, ya. Maka ada ungkapan al-fana fi syekh muqaddamun ala fana'i fir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-fana fir rasul muqaddamun ala fana'i fillahi tabaraka wa ta'ala. Cinta kepada guru sehingga karam fana, asik dengan ilmu guru, asik dengan nur yang diberikan guru, asik dengan amalan yang diberikan guru. Itu awal untuk mabuk cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mabuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka mudah mengamalkan sunnahnya. Kata beliau, wudu. Kata beliau, sedekah. Tapi kalau belum cinta, disuruh-suruh mau nggak? Ibu-ibu ini mau nggak disuruh masak oleh bukan suami? Kalau sudah sayang sama suami, nggak disuruh-suruh pagi-pagi, suami pulang dari surau, makanan sudah jadi. Betul, Bu? Jangan-jangan enggak lagi. Terserah ibu ambil yang pembantu, asisten atau tidak. Yang penting tanda rasa cinta, suami pulang dari surau, suami habis mandi, kopi sudah terhidang. Karena bab cinta, enggak perlu disuruh. Kalau sudah cinta, egonya dijatuhkan, cintanya dimunculkan. Maka para pecinta beramal tidak ada beban. Tapi kalau belum cinta, jangankan beramal, memikirkan pun berat. Sudah cinta Rasulullah belum? Kalau sudah cinta Rasulullah, mahal kiam itu mudah, sebentar doa. Kalau sudah cinta Rasulullah SAW, zikir salawat 100 itu gampang. Tapi kalau masih cinta harta,
Kata tuan guru nih nanti datang ke Indragiri, datang ke Molek, kata tuan guru, ada hajat, baca salawat 100. Maka dia salawat karena ingin dapat hajat. Itu berat itu Pak. Selesai salawat 100, hatinya bertanya-tanya. Kata tuan guru, baca salawat 100 tunai hajat. Ini hajat kok belum tunai-tunai lagi. Mulai syak. Jangan-jangan ilmu guru kurang oke. Carilah guru lain. Enggak oke juga, cari guru lain. Inilah yang disebut kutu loncat dalam thariqah. Karena niat dia bukan Allah, niat dia dunia, dia bawa berthariqah. Niatnya dunia tapi bermodus datang kepada ahli akhirat. Apa nanti ciri-ciri muridnya? Nanti dia jelek-jelekin gurunya. Datang ke Tuan Syekh nih, ke mursyid-mursyid yang baru. Tuan Syekh, saya ini murid Syanu, tapi kayaknya kurang oke. Ma'rifatnya kayak kurang tajam. Murid mengerti, ma'rifat guru kurang tajam. Berarti ma'rifat dia melewati guru. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu terjadi dari dulu terjadi. Dari dulu sampai hari ini terjadi. Semoga yang hadir siang ini nggak begitu. Peminat kajian tasawuf ini banyak Pak. Tapi banyaknya tidak sebanyak peminat kajian fikih. Maka kalau Bapak buat kajian tauhid di lembaga adat, jangan berharap orang terlalu ramai. Karena peminatnya segitu-gitu aja Pak. Ya. Siang jam kerja rame itu udah hebat itu. Ya, karena dia meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan aktivitas wajib untuk hal yang lebih wajib. Kita nggak tahu lagi kapan lagi ini berulang. Ya, sallallahu alaihi wasallam, berkah Nabi. Coba bayangkan, berkat Nabi, orang yang tinggal di Jakarta datang ke Indragiri. Ya, orang yang tinggal di Payakumbuh ke Pekanbaru 4 jam Pak. Pekanbaru ke sini 4 jam, tuh 8 jam tuh. Saya takziah kepada makdang saya baru meninggal. Kita takziah dari saya ngisi kajian di Bekasi ujung, Pak. Mekarta sono lagi. Karena kita mau takziah itu muter. Jakarta kita putar dari selatan. Nah, nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Niat saya begini, nanti saya mau ke Indragiri nih ya. Udah niat dari sono tuh. Coba Bapak hitung tuh berapa. Ya, kalau bukan bab cinta Rasulullah, amplop itu apalah daya ya. Ya. Tujuan kita ingin menghidupkan majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi dengan makna yang lebih. Orang bermaulid banyak, tapi yang membagikan makrifat yang dimaulidkan jarang. Tadi kita sudah buka 2 bait. Tola'al badru alaina. Telah terbit sang al-badar. Al-badar itu nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa arti al-badar? Bulan malam 14. Itu fisiknya. Kalau bulan itu dia hanya purnama sekali sebulan. Tapi sang purnama yang ini sekali terbit selama-lamanya terbit. Dia terbit kalau sudah kenal kepada yang terbit itu. Maka wajib belajar tentang sang Nabi yang terbit itu. Muhammad SAW itu mati gak? Mati gak? Mati Pak? Bahaya ini orang ngaji marifat bilang Nabi mati nih. Upgrade lagi marifatnya itu. Coba cek ya. Syuhada dan anbiya, syuhada para syahid, anbiya para nabi. Mana yang lebih mulia? Jangan bingung. Ya, syuhada bukan nabi. Para nabi ini kekasih Allah langsung. Siapa yang lebih mulia? Bolehkah menyebut syuhada mati? Itu dosa Pak. Hati-hati, dosa adab. Yang apa layatnya apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang gugur di medan juang itu mati. Berarti haram nggak? Haram nggak hukumnya?
dalam bab adab haram. Al-aslu fin nahyi lit tahrim dalam usul fikih. Pada dasarnya larangan itu haram. Pakaikan kaidah usul itu kepada usul ma'rifat. Kan kaidah itu dari usul ma'rifat mulainya. Pada dasarnya larangan di Quran itu haram. Allah melarang mengatakan jangan sekali-kali engkau katakan para syuhada yang gugur di medan juang itu mati, tetapi mereka ahya walaupun kalian tidak merasakannya. Nah, itu yang disebut dengan taslim. Disebut dengan apa? Taslim. Tasdik sudah kepada Nabi, taslim belum. Kalau para syuhada di bawah Nabi, tidak boleh kita katakan mati, bolehkah mengatakan Nabi dan para anbiya mati? Untung Umar nggak ada, Pak. Kalau ada Umar sudah ada kepala yang lepas itu. Apa kata Sayyidina Umar? Siapa yang mengatakan kekasihku mati, langsung mati dia. Mati dia langsung. Tapi itu adab cinta Sayyidina Umar. Tapi adab tertinggi bersabar kepada orang yang mengatakan itu. Itulah Sayyidina Abu Bakar disebut Siddiq. Ditegur, ya Umar, jangan begitu ya Umar. Dibacakan ayat ke Sayyidina Umar. Yang boleh mengatakan Nabi mati itu Allah. Afa immata au kutila inqalabtum ala, apakah jika, ini cuma pengandaian, seandainya dia mati atau terbunuh, kalian berpaling dari sisi Allah. Kalau diturunkan gimana? Seandainya guru mursyidmu mati, apakah engkau kemudian kembali kepada kejahilan? Ya, apa ciri-ciri orang jahil? Suka bertengkar, suka sombong. Coba lihat Pak. Mursyid mati, murid bertengkar berebut jadi mursyid. Betul nggak? Nah, itu jahiliyah itu. Itu jahiliyah. Udah diangkat guru seorang mursyid, ikuti. Walaupun kita merasa lebih alim, ikuti dia. Jadi wali itu nggak mesti diangkat jadi mursyid. Betapa banyak wali Allah dia bukan mursyid, dan betapa banyak mursyid dipecat dari jadi wali. Loh kok bisa? Wali dipecat bisa nggak? Oh bisa. Riwayatnya banyak dalam riwayat hadis, riwayat ahli-ahli ulama-ulama salafus saleh. Suatu kali Abu Yazid Al-Bustami dia meludah dalam masjid. Ditegur oleh mak-mak. Ternyata mak-mak ini juga ada yang kasaf ahli makrifat. Ya, kadang-kadang ibu-ibu ini rasa dia bertuhan ini lebih kuat daripada kita. Sama kalau ibu-ibu ini lagi kesemsem, kasmaran, rasanya lebih kuat dari lakinya. Ya, tapi kalau ibu-ibu ini sudah kesemsem sama Nabi Muhammad SAW, sudah mabuk kepada Nabi Muhammad SAW, itu pun kadang lebih kuat daripada lelaki. Kata si ibu-ibu ini, ya Aba Yazid, Abu Yazid, jaga-jaga adab, engkau sedang di rumah Allah. Engkau sedang di rumah, tempat mengingat Allah. Kalau engkau mengulangi kembali lagi melanggar adab ini, aku khawatir yuhzaf ismuka fi diwanil awliya. Namamu dari daftar nama para aulia yang diangkat Allah dihapus, dipecat. Abu Yazid waktu awal-awal jadi wali Allah digituin oleh seorang emak-emak tuh. Bahaya juga emak-emak ini marifatnya ya. Hati Pak ya, emak-emak ya. Ada tahu Rabi'atul Adawiyah? Ngapain dia? Jangankan Rabi'atul Adawiyah, murid dia namanya Rabi'atul Basriyah. Rabi'ah dari negeri Basrah. Rabi'ah ini baru level standar murid dari Rabi'ah Adawiyah. Kata dia, dulu aku galau urusan rezeki. Tapi setelah baca ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit itu rezeki kamu sudah dijanjikan, sudah dijatah. Maka kata beliau, setelah aku membaca ayat ini,
hilanglah semua kegalauanku tentang rezeki. Nah, ibu-ibu kalau galau baca ayat itu ya. Surat Az-Zariyat ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit sudah ditentukan, udah mau dikirim, Allah itu mau kirim ke fulan, fulana, dan tidak akan pernah tertukar. Nggak ada namanya jodoh tertukar, rezeki tertukar, nggak ada. Ma'rifat tertukar, nggak ada. Kemursidan tertukar, nggak ada. Nanti murid ngomong gini, kok dia yang diangkat? Masa guru ngangkat orang yang begitu? Kan dia belum sampai. Ada yang ngomong gitu nggak? Sering dengar gitu nggak? Tuh, sering dengar kan? Ini fenomena. Berarti orang bertarekat pun belum cukup selamat. Apalagi nggak bertarekat. Orang kenal tauhid pun belum cukup dia selamat. Karena adab dia belum tahu selesai. Kalau ada murid ngomong begitu, masa guru ngangkat dia? Ini persis dengan cerita malaikat diumumkan oleh Allah, wahai para malaikat, aku hendak mengumumkan bahwa pengurus khalifah di muka bumi adalah Adam, pendatang baru. Apa kata malaikat? Ya Allah, kenapa engkau mengangkat orang yang akan menghancurkan bumi dan akan menumpahkan darah? Kenapa engkau tidak mengangkat kami ahli zikir, ahli suluk, zikir kami ribuan jutaan kali. Kami sudah khatam zikir ini, khatam zikir itu, torikot kami banyak. Itu malaikat ngomong gitu, Pak. Oh, berarti level nih kawan, baru level malaikat pemula ini ya. Paham? Paham di situ? Jangan ulangi kesalahan malaikat itu salah. Walaupun malaikat katanya tidak berdosa, dosa syahwat. Syahwat kebinatangan. Malaikat tercipta dari nur, ada namanya syahwat nuraniyah, syahwat cahaya. Nur itu ada dua, ilmu dan zikir. Orang berzikir pun ada syahwatnya, Pak. Pengen zikir lagi, pengen zikir lagi, kerjaan ditinggal, tuh syahwat zikir tuh. Ya. Punya istri gak ada sentuh, sibuk zikir aja. Ada yang begitu nggak? Nah, itu syahwat zikir namanya, itu syahwat nur. Syahwat berdasarkan nur, itu syahwatnya malaikat. Apa arti syahwat? Keinginan, kemauan. Tapi kadang salah penempatan. Maka syahwat paling tinggi bukan itu. Ya. Syahwat paling tinggi itu syahwat ruhaniyah. Syahwat ruh. Ruhaniyah itu syahwatnya syahwat ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, innal mu'mina la yashba' min khairin ay min ilmin. Sesungguhnya ruh orang beriman itu tidak akan pernah puas daripada kebaikan, yaitu ilmu. Maka sekali nih Bapak ini ngaji ma'rifat, ngaji tauhid, itu ilmu lain hambar, Pak. Saya pastikan itu. Bener nggak? Sekali asik ngaji tauhid, ngaji yang lain hambar, itu ujian juga. Nanti disitulah setan masuk. Orang ngaji tauhid tidak mau sholat. Untuk apalah sholat? Zat aku, zat Allah. Ada yang begitu nggak? Itu iblis bertubuh manusia itu, ya. Iblis bertubuh, dia hapus kalimat yang kalimat itu dibaca di hati, yaitu la, tiadalah zat aku, binasalah zat aku, nyatalah zat Allah. Tiadalah sifat aku, binasalah sifat aku, nyatalah sifat Allah. Tiadalah ilmu aku, binasalah ilmu aku, yang nyata hanya ilmu Allah. Boleh dilanjutkan, hayat aku sama basar aku. Jangan kemudian zat aku, berarti ada dua zat, zat aku dan zat Allah. Ente musyrik. Itu syirik orang yang asli ngaji tauhid tapi dikerjain iblis. Ya, ada ya yang begitu? Waduh, kalau mati musyrik, Pak. Karena dia menduakan Allah bukan dengan berhala bernama matahari dan patung,
bukan dengan dunia. Dia memberhalakan Allah dengan zat dirinya karena salah mengaji. Jadi ngaji tauhid ini mesti juga harus belajar adab-adab kemakrifatannya, ya. Ini berkali-kali kita sampaikan, tapi orang banyak juga yang lupa. Karena manusia ini sumyal insan linisyani, disebut manusia karena banyak lupa, lalai, alfa. Maka kita ulang-ulanglah mengingati ini untuk diri saya dan kita semua, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sang Muhammad itu disebut Tola'al Badru. Hebatnya Allah, Allah sendiri punya adab ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adab beliau? Allah Ta'ala tidak menyebut nama sang Nabi kecuali hanya 4 kali. Muhammad, 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali di Quran. Selebihnya disebut dengan nama-nama gelar, nama-nama sifat, nama-nama hal, nama-nama makom. Maka Allah panggil, ya ayuhan nabi kulli azwajik. Allah nggak panggil wahai Muhammad, tapi yang dipanggil wahai sang nabi. Datang Sayyidina Jibril, Nabi sudah tahu, cuma ini adabnya. Nabi Muhammad pun lebih tinggi makom dari Jibril, tapi Nabi Muhammad SAW punya adab juga kepada Jibril. Jadi adab itu tidak hanya dari atas, dari bawah ke atas, tapi juga dari atas ke bawah, termasuk adab setara. Juga adab yang ke bawah. Saya yakin di tanah Indragiri, tanah Melayu adalah istilah itu, ya. Kalam kepada orang di bawah, yang setara, yang di atas. Pasti ada kalam itu, apa namanya Pak? Kalam yang 4. Apa aja itu? Kata ke atas. Kata ke atas. Kata ke atas. Kata mendatar. Mendatar. Kata melereng. Melereng. Kata menurun. Menurun. Bukan jalan tol, ya. Sama berarti di Minangkabau juga begitu. Di Jawa juga begitu. Ada di Jawa kalimat begitu. Di Banjar juga begitu, disebut kata saraba 4, ya. Ada juga begitu. Di Aceh juga ada begitu. Di jiran kita Malaysia juga ada. Sama lah. Sampai ke Buton sana, sampai ke Ambon, Bugis, itu orang membicarakan itu semua. Kalau kata ke atas, hilanglah kata aku. Yang ada hanya hamba. Ya. Kalau ke atas, hilangkan akumu. Yang ada hanya akunya dia. Yang boleh berkata aku hanya dia. Jangan lagi berkata zat aku, zat Allah. Enggak. Tiada zat aku. Kecuali yang ada hanya zat Allah. Itu yang diajarkan Imam Ghazali dalam kitab Tauhid wa Tawakkul jilid 4 daripada Ihya Ulumuddin. Ya, beliau mengatakan la maujuda illallah. Tiada yang sebenar-benar wujud. Tiadalah wujud aku, tiadalah wujud engkau, tiadalah wujud semua alam semesta kecuali limpahan dari wujud yang maha wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua wujud itu ada yang disebut Sayyidul Wujud. Siapa Sayyidul Wujud? Rajanya yang wujud. Itulah kekasih Allah yang maha mawujud, yang maha wujud. Ya, siapa itu? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, ya Muhammad, apakah engkau senang, hai Muhammad, jika Allah menjadikan 2/3 umatmu masuk surga? Itu Allah berkalam ke Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau ridha ya Muhammad tuh? Baru dipakai ya Muhammad. Kenapa? Karena Jibril temenan sama Rasulullah SAW. Tapi Jibril selesai daripada Isra Mi'raj, barulah dia ampun-ampunan kepada Rasulullah SAW. Sampai di Sidratul Muntaha, sidrah pohon, yang pohonnya punya lembaran daun. Di lembaran daun itu tertulislah takdir semua manusia. Masing-masing kita punya daun, Pak. Jika daunnya jatuh, mati. Tapi kalau daunnya masih nempel di situ, meliuk-meliuk, berarti masih hidup dia nih.
daunnya masih hidup nih sebagian, mungkin kita lagi akan jatuh ini. Sallallahu alaihi sampai di ujung pohon, boleh juga disebut itu pohon kehidupan. Pohon ya, syajaratul hayat. Ini kalau istilah kami. Istilah keilmuan kan boleh-boleh aja biar gampang. Kalau disebut sidratul muntaha takutnya nggak paham. Muntaha itu artinya ujung alam. Alam apa? Alam langit, bumi dan surga, ujungnya di situ. Kata Sayyidina Jibril ketika beliau menghantar Sayyidina Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sudah naik ke tangga aras. Jadi arasnya ada tangganya, Pak. Disebut juga raf-raf. Disebut apa? Atau sulamul a'raf. Nabi SAW sudah naik ke tangga pertama. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ya Jibril, bro, kayak gitu, bro Jibril. Kawan Jibril. Sini, ayo ikut saya. Di sini Jibril kena ujian. Ini bukan Mas Jibril ya, ini Sayyidina Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, jika aku jalan selangkah saja, aku terbakar. Ujian Jibril tidak lolos. Seandainya Jibril patuh, ya Jibril sini, dia katakan labbaik ya Muhammad, langsung dia selamat. Dia bisa ngikut ke atas, Pak. Berlindung dengan jubah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selevel Jibril tidak lolos sampai di situ, tapi lolos sampai Sidratul Muntaha. Itu udah tinggi, udah malaikat tertinggi sudah. Malaikat tertinggi ternyata kena ujian juga. Ya, itu hadis sahih itu, Pak. Cuma pemahaman orang kadang sampai ke situ, ada yang tidak sampai ke situ. Kalau Bapak ini diajak gimana? Guru loncat ke perahu. Loncat sini. Jatuh wak buya. Ya sudah, bagian engkau nggak dapat. Sahabat saya ahbab tabligh. Tabligh ini kan didirikan oleh mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Khisiyah. Itu awal-awal dulu berdakwah ke Eropa, ke Barat, ke Amerika. Sampailah di satu rihlah khuruj mereka naik kapal. Kapalnya rusak di tengah jalan. Ombak datang. Badai pun Masya Allah menggila. Setiap jemaah tabligh itu, ahbab tabligh kalau keluar Pak khuruj, itu ada namanya amir. Amir ini biasanya sudah khuruj sekian kali, sudah digembleng supaya dia tawakalnya level 1 di antara orang yang ada itu. Walaupun dia bukan ulama besar. Yang penting tawakalnya tinggi. Jadi jangan senang-senang dulu kalau ada ikut tabligh jadi amir. Ente ukur-ukur diri dulu. Kalau tawakal nggak tinggi-tinggi amat, mundur. Ya. Ini suluk juga, suluk di tengah keramaian. Ada suluk pakai khalwat. Ini suluk di tengah keramaian. Sang amir berdoa, ya Allah, kami ini berdakwah niatnya hanya untuk Engkau. Jika jalan kami ini benar, selamatkan kawan-kawanku. Dia nggak mikirin dirinya. Inilah sir Sayyidina Muhammad SAW. Nur Nabi Muhammad SAW ada dalam dirinya. Karena dia tidak mikirkan dirinya lagi. Yang dipikirkan siapa? Ya, maka dia tes dulu jalan di air. Dia loncat ke laut. Ini bukan khurafat, Pak, ini asli. Ya, saya pantang menceritakan khurafat, apalagi hadis palsu. Jalan di air, dia lihat tidak tenggelam, maka dipanggil anggotanya. Ya ahbabi ta'al. Ya, mari. Ada yang mau ikut, nggak usah lihat kiri kanan ke belakang, turun, jatuh, terjun semua, dan semuanya jalan di atas air. Tasdik, taslim dia kepada amirnya. Itu baru ahbab tabligh, bukan ulama itu, cuma 1-2 ulama di situ, tapi dia tasdik kepada Nur Muhammad yang ada dalam diri amirnya. Nggak ada di malaikat, Pak. Adanya di siapa? Jadi tasdik taslim itu pakaian manusia. Malaikat itu paling tasdik lah. Taslimnya tidak total.
yang total tasdik dan taslimnya para sahabat dan umat sebagian kecil dari umat Nabi Muhammad SAW. Enggak semua juga. Saya menyaksikan sendiri murid-murid tarekat, khalifah-khalifah tarekat dipanggil guru untuk berjuang di surau-surau. Apa kata mereka? Kami punya anak banyak Tuan Syekh, kami punya pekerjaan, tidak mungkin membersamai Tuan Syekh selalu. Ya, apalah kerjaan ini ya, menung-menung di apa? Di lapau, bukan di surau. Diam-diam di surau, tidak masuk dakwah kawat doh ya, nggak oke katanya. Bagi dia kerja dapat duit, dia nggak tahu ada ilmu bermenung duit datang. Nggak tahu dia ada ilmu itu ya. Tapi ilmu itu nggak boleh dibagi Pak, nanti orang bermenung semua. Tapi saya kasih tahu semua orang yang sukses sekarang itu karena dia pintar bermenung. Ya, semua yang orang hari ini punya duit banyak, usaha banyak karena renungan dia itu bernilai. Betul lah kata Nabi, orang alim tidur, jangankan dia sholat, tidur pun lebih ditakuti daripada orang yang jahil tapi ibadah. Apalagi jika dia bermenung, ya, maka diamnya orang kenal Allah fikratun, sautul arif fikrah. Diamnya, ya, sukutul arif fikrah. Diamnya seorang yang mengenal Allah itu menghasilkan fikrah, pemikiran yang mahal. Apalagi kalamnya seorang yang arif, fahiya hikmatun, maka menjadi hikmah. Gimana Pak kira-kira? Sesat nggak ngaji begini? Hah? Lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau Jibril? Benar ya? Benar. Maka kata Imam Al-Hulaini, guru daripada Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Ahli Hadis, Imam Ahlus Sunnah, Aqidah Asy'ariyah yang megang ilmu sifat 20 di zamannya, abad ke-5 Hijriah. Kata beliau, kata Imam Baihaqi, qala Al-Hulaini, berkata sang guru Hulaini, sebagian manusia lebih mulia Allah ciptakan dari sebagian malaikat. Sebagaimana sebagian manusia lebih hina dina daripada sebagian besar hewan. Betul ya? Ada manusia lebih hina dari hewan? Hewan, mohon maaf nih, semoga penyakit ini tidak ada di sini. Kita doakan yang kena ini Allah sembuhkan batinnya. Homoseksual. Hewan melakukan nggak? Hewan melakukan nggak Pak? Kita nggak benci kepada pelakunya. Kita doakan semoga Allah sembuhkan mereka. Amin ya Rabbal. Jika ada aib Allah tutup. Ya. Sampaikan kepada yang pernah ya, terlibat itu. Tidak usah khawatir. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Allah ini maha penyayang. Keluar dari komunitasmu, tutup semua akses ke sana, lakukan seperti yang dilakukan orang yang membunuh 100 orang lalu dia bertobat, dikeluar dari komunitasnya dan dia wafat husnul khatimah. Ini katanya tobat tapi masih jumpa lagi, tobat tapi masih nonton lagi yang begitu-gitu, ya. Masih berkomunikasi dengan orang begitu. Sama tobat dari narkoba juga begitu. Tobat dari judi online juga begitu. Ya. Katanya tobat, ternyata tobat sambalado. Ya, hilang pedas makan lagi. Ya, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, lagi lubang. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan Jibril, Jibril, ikutlah kepadaku. Tapi kata Jibril dia sibuk dengan dirinya, keakuannya masih ada. Itu namanya ananiyah nuraniyah, keakuan ego nur. Nur ini masih ada egonya, ya. Ada egonya nur itu. Maka jangan heran kalau mursyid ini sebagian egonya masih tinggi. Ya, ulama-ulama kiai-kiai ini egonya kadang masih tinggi, masih protes. Masa masih muda gitu ngomong makrifat? Saya ini sudah sekian tahun nggak ada ngomong makrifat. Lah kalau kamu tidak bisa bicara makrifat dari muda, gimana engkau bicara makrifat ketika tua? Tunggu, keburu mati.
Ilmu ma'rifat itu bukan ilmu akal-akalan, Pak, bukan ilmu hafalan, dia ilmu futuh dan laduni. Siapa yang Allah izinkan berbicara, berarti dia diizinkan untuk menerima laduni. Maka ciri-ciri orang diizinkan dapat laduni, kalamnya difahami walaupun rumit. Ciri-ciri orang tidak dapat laduni, kalamnya sulit dipahami walaupun ringan. Sudah paham maksudnya itu? Ya. Jadi man fuhimat ibaratuhu, ya. Orang yang difahami ibarat-ibaratnya, berarti di hadirat Allah dia dapat izin. Itu namanya al-ijazah al-Muhammadiyah. Itu ijazah langsung dari Sang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain itu ijazah nggak tertulis di sini, Pak. Nggak di sini ditulisnya. Ditulisnya langsung di dalam kolbu si murid. Setiap dia keluarkan kalam dari kolbu, Allah izinkan dipahami. Walaupun yang mendengarkan bukan santri. Tapi siapa yang terhijab, sebagaimana dulu ahli kitab, pintar baca kitab, terhijab dari kalam Sayyidina Muhammad SAW. Maka hari ini yang banyak terhijab dengan ilmu ma'rifat, bukan orang awam. Tapi orang yang merasa punya pengetahuan terhadap Alkitab. Ya, maka rajin-rajinlah baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itu rahasia itu. Orang rajin-rajin baca alif lam mim, nanti nur di kolbunya terbit. Dia akan menjatuhkan egonya untuk mau belajar kepada orang yang lebih rendah umurnya dari dia, lebih kecil gelarnya dari dia, lebih sedikit kayanya dari dia, tidak lebih mulia dari dia. Maka berkata Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, lebih mulia manusia atau binatang? Manusia biasa nih, lebih mulia manusia atau binatang? Manusia. Kata Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, Imam Tarekat Naqsyabandi, kata beliau apa? Jangankan guruku mirkulal, kepada anjing, kucing, semut, ulat aku pun berguru. Oh, ternyata orang kalau sudah sampai kepada makom itu, dia jatuhkan ego kemanusiaannya, dia lihat ada kalam Allah juga turun kepada makhluk-makhluk. Bukankah di Quran ada kalimat, kami wahyukan kepada namal. Namal artinya apa? Atau nahal. Ya? Allah berkalam kepada lebah, fasuluki subula rabbi. Ada kan? Wahai lebah-lebah, hendaklah kalian menempuh jalan Tuhan kalian, jalan-jalan Tuhan kalian. Maka setiap lebah itu sedang menjalani jalan-jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah rahasia keberkahan daripada madu. Coba Bapak lihat, adakah lebah itu menyerap dari bangkai atau dari bunga berbau bangkai atau bunga tumbuh dari bangkai? Enggak. Dia selalu mencari nektar-nektar bunga yang harum. Maka yang dikeluarkan pun Coba perhatikan, lebah yang tumbuh dari herba-herba, tumbuhan-tumbuhan, misalnya sawit, warna madunya apa? Agak gelap. Kalau dia tumbuh kembang, bikin sarang di sekitar jagung dan padi, warnanya ikut kuning seperti padi. Paham maksudnya? Ini cuma ibarat. Apa yang dia ambil, itu yang keluar. Apa yang kita ambil, itu yang akan kita beri. Inilah kalam Ibnu Athaillah Sekandari. Apa kata beliau? Jika orang di dalam kolbunya nur, dia bagi nur. Jika di kolbunya ada kebencian, dia bagi kebencian. Di kolbunya ada ilmu, dia bagi ilmu. Di kolbunya ada zikir, dia bagi zikir. Di kolbunya ada ketawaduan, dia akan bagi ilmu tawadu. Ya, semoga Allah Ta'ala memasukkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qalbi. Semua sifat kebaikan itu nur Muhammad SAW. Jadi kalau mau lihat nur Muhammad ada pada diri seorang, ambil satu sifat Sayyidina Muhammad SAW, lihat pada diri kita, lihat pada diri orang itu. Adakah sifat itu? Berarti nur hidup. Tapi syaratnya satu,
Sifat itu dia lakukan, dia jalani bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena memang dia seperti itu. Dermawannya bukan karena ingin dipuja-puji. Berguru, bermurid, mengajarnya bukan karena takut dicaci, tapi karena memang dia yakin, tasdik dan taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mau jam 3 Bapak Ibu. Membicarakan kekasih. Sang kekasih itu lama, tapi rasanya sebentar. Apalagi kalau kita jumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu dunia rasanya pendek. Dunia rasanya pendek. Maka berkalamlah guru kami. Diambil dari kalam Syekh Yusuf An-Nabahani. Beliau punya kitab beberapa tentang hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Yusuf Nabahani? Seandainya sorga itu dan bidadarinya boleh keluar dari alam surgawi, mereka akan masuk ke bumi untuk membersamai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kunci sorga siapa yang megang? Nabi Muhammad SAW. Ini sering kita kasih pertanyaan. Yang megang kunci mobil, yang punya kunci mobil berarti punya mobil. Kalau minjem ya minjem, Mbak. Yang punya kunci mobil, STNK atas nama dia, BPKB atas nama dia, berarti yang punya mobil siapa? Ya dia itu. Nama Tuan Syekh siapa? Namanya kayak gurunya Syekh Hasbullah. Kalau beliau nih, ya, Kiai Zulfar. Kalau punya STNK, cek dulu namanya. Ya. Kalau nama mobil, nama motornya nama Zulfar, berarti dia punya. Kalau enggak, mungkin minjam. Atau beli, belum balik nama. Beli tapi belum punya modal, balik nama. Bisa jadi. Itu sorga, siapa yang punya? Siapa yang punya? Yang megang kunci. Yang megang. Tapi Allah kasih pengumuman, lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah langit dan bumi. Tapi kuncinya, berarti siapakah Nabi Muhammad SAW sehingga kunci sorga beliau yang pegang? Apa hubungan sir beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah orang kalau rajin bermaulid, ngaji tauhid, ngaji ma'rifat, semakin masa bertambah, rahasia itu akan semakin masuk ke dalam kalbu. Barulah dia faham. Apa kaitannya kunci dengan syafaat itu apa? Oh, lebih dari itu. Ya. Kalau Bapak sudah sampai depan rumah, yang megang kunci nggak bukain, gimana? Boleh masuk nggak? Silakan dengan semua amalmu masuk surga. Masuk. Belum tentu. Masuk surga birahmatihi. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini pintar bersandiwara, tapi sandiwaranya hakiki. Kata beliau, tiadalah kalian masuk surga, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali. Kamu ini gak ada yang pantas masuk surga dengan amalmu, karena baru sholat khusyuknya hilang. Baru sedekah ingin dihormati. Ya. Baru memimpin ingin dihargai. Baru jadi ketua takmir masjid sudah tersinggungan. Bener gak? Mohon maaf, saya nggak tahu di masjid sini begitu nggak? Baru udah sikit gelar mursyid sudah pengen begini, saya mursyid, saya tuan syekh. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad SAW nggak begitu, nggak dihormati. Apa kata beliau? Oh mungkin dia nggak kenal rahasia aku dan Allah. Namanya rahasia, siapa juga yang kenal? Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk ke satu ruangan, orang nggak berdiri, yang berdiri malah duduk, jangan berdiri. Tapi sahabat yang mengerti, dia tetap berdiri, dia sambut Nabi Muhammad SAW, dia salami Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan, jangan berdiri, jangan berdiri. Tapi giliran sahabat Sa'ad bin Mu'az datang, kata beliau, ayo berdiri sambut si Sa'ad bin Mu'az. Sahabat yang cerdas, apa katanya? Kalau kepada Sayyidina Sa'ad kita berdiri menghormati, apalagi kepada Sayyidina Muhammad. Inilah rahasia mahallul
Qiyam. Jadi kalau mahal qiyam, jangan berat kaki ini berdiri langsung. Ya, sudah disebut nama Sayyidina Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrak. Yang boleh terangkat tinggi saat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, adik-adik yang kecil-kecil nih, kalau orang mahal qiyam, kita lagi jalan, berdiri aja di depan situ ya. Kalau enggak, jangan lewat masjid dulu. Ini adabnya para ulama dari dulu. Kecuali enggak terdengar sama kita. Ini yang disebut Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kamu melewati kebun-kebun surga. Surga, siapa yang punya? Kebun-kebun surga ada di bumi. Kebun-kebun, kalau kebun sama hutan bedanya apa Pak? Kebun sawit sama hutan beda nggak? Kalau hutan ada yang nyangkul nggak? Kalau kebun ada yang nyangkul. Pekerja kebun dengan yang punya kebun beda nggak? Yang mengajari cara berkebun beda nggak? Beda semua. Nabi mengatakan ini bahasa-bahasa silokah bahasanya, bahasa-bahasa majazi. Jika kamu melewati kebun-kebun surga aku, begitu maksudnya. Yang di situ disebut nama-namaku, dibahas ma'rifat tentang aku. Mampirlah, cicipi sebentar. Kalau perlu engkau terjun di dalamnya, masuk ke dalam kebun. Lebih bagus jalan apa kebun, Pak? Pemandangannya. Orang suka jalan-jalan itu memandang kebun atau memandang jalan? Ah, ini ujian orang bertorikotnya. Asik dengan torikotnya, melupakan sang kebun. Rasulullah SAW itu lahir hari Senin. Senin itu disebut oleh Nabi SAW hari diciptakan pepohonan dan bunga-bunga. Maka Sayyidina Muhammad SAW menamakan anaknya dengan gelar Zahra, sang bunga. Itu sirnya beliau diturunin. Dikasih mantu, dikasih pasangan suami, babul ilmi. Pintunya ilmu, pintunya keharuman ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Yang orang nggak tahu rahasianya, teksnya sama, tapi kalau Sayyidina Ali yang baca beda makna. Langsung maknanya naik. Barang sama nih, kalau Bapak yang jelaskan biasa, tapi kalau Sayyidina Ali yang jelasin jadi luar biasa, Pak. Ya. Jaket dulu, ada satu jaket harga cuma 500.000, tapi yang pakai presiden langsung naik harganya jadi 2 juta. Ya. Dulu kalau di Sungai Dareh itu ada cincin. Cincin paling dulu cuma harga 50.000, 100.000, dipakai Presiden SBY langsung naik harganya 10 juta, 20 juta, 40 juta, 100 juta. Tapi karena SBY hanya memerintah 2 periode, akhirnya batu Sungai Dareh pun mahalnya hanya 2 periode. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebut tuh, ya. Gimana lafaznya? Wajib syukru alaina mada alillahi da'inya. Gimana? Iksiru ghali. Apa gimana lafaznya? Saya jadi lupa. Ini berarti kurang minum ini. Ya. Anta misbahus suduri. Depannya apa? Anta iksiru. Apa arti iksiru ghali? Ya, kalau terjemahan bebasnya, engkaulah barang permata, barang paling mulia. Yang mulianya tidak kenal periode, 2 periode, 3 periode, Pak. Maka siapa ada nur Muhammad di kolbunya, itu barang berharga. Apapun yang dipegangnya ikut berharga. Hadis dibacanya ikut menjadi berharga. Tempat yang dijalaninya, diinjaknya ikut berbangga. Maka berkalamlah Ibnu Mubarak diriwayatkan dari Nabi SAW, guru Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Tapi Imam Syafi'i jarang merebutkan sanad itu. Dia sebutkan sanad muridnya. Nabi SAW bersabda, tiadalah seorang menginjak suatu debu yang dia berniat berjalan menuju Baitullah atau mencari ilmu Allah, melainkan itu tanah, itu debu berbangga dengan tanah sebelahnya. Bahkan dalam hadis Tirmizi dikatakan, setiap orang yang memegang ilmu,
yusolli alaihi man fis samai wal ard. Berdoa untuknya, bersolawat untuknya siapa yang di langit di bumi. Hattal hitan, hattal hut di satu riwayat fil bahar, bahkan ikan al-hut pun ikut mendoakannya. Maka sampai-sampai saya dengar ada kiai di Jawa nggak mau makan ikan hut. Padahal bukan begitu maksudnya. Kalau begitu antum nggak boleh makan apa-apa. Kenapa? Karena semua mu'alim kiai didoakan oleh semua orang, semua makhluk, ya, yang di langit, yang di bumi. Kalau nggak mau makan ikan tertentu, jangan makan ikan yang lain, karena semua ikan mendoakannya. Oke, sudah dekat jam 3. Semoga rindu kepada Nabi Muhammad SAW bertambah kuat. Amin. Kenal kita kepada sang Nabi Muhammad SAW bertambah dahsyat. Makrifat kita kepada Allah bertambah dekat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah kurangnya, mungkin tidak dapat salaman semua. Salam dari hati saja ya. Kami mohon izin istirahat dulu. Sudah 2 periode ngisi nih ya. 1 di kampus, 2 di sini. Sudah lelah kita Pak. Nanti malam jumpa lagi di rumah Bang Mirhalim bin Amirullah ya. Amiruddin bin Harum Maulana bin Muhammad Ali. Amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ila ruhin nabi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya'is salihin, khususan sadatina Syekh Hasbullah, Syekh Maulana Ali, Syekh Abdurrahman Siddiq, Datuk Sahabat Syekh Maulana Arsal Bandari, Syekh Sulaiman Qabawi, Syekh Sulaiman Qarimi, Syekh Sulaiman Zuhdi, wa sadatina an-Naqsyabandiyah wa usuli wa furaim wal qadiriyah wa usuli wa furaim wa jami'al turuq sufiyah wa usuli wa furaim. Al-Fatihah.